Banners para penikmat film horor. Kali ini Mimin akan merangkum film horor yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kencangkan cawat kalian, nyamankan posisi nungging, langsung saja kita masuk ke alam sebelah. Berawal dengan gadis bernama Citra yang pada tengah malam diburu oleh Ratu Iblis Kuntilanak yang hendak memakannya. Karena ketakutan, Citra yang terus berlari akhirnya tertangkap oleh kuntilanak dan langsung ditelannya, dan hanya tertinggal boneka yang jatuh. Keesokan harinya di tempat terpisah, segerombolan anak-anak menganiaya anak bernama Miko yang disaksikan kakak dan adiknya karena ketua preman bertubuh paling besar. Lagi cuma anak kecil yang ngusang. Karena Krishna sebagai sang kakak kalah mental setelah kena pukulan sang preman, sedangkan Miko yang berbadan kecil mungil justru terjatuh hendak menendang si preman. Karena jangkauan kakinya pendek, tak terima diserang dari belakang, Miko hendak membukemnya. Sedangkan Dinda dan Panji yang sebagai kakaknya hanya histeris melihatnya. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi pada diri Dinda, di mana dalam kondisi takut dan tertekan muncul kumpulan energi tak terkontrol dari tangan Dinda yang langsung menyerang para preman hingga terkapar. Dinda juga bingung dengan apa yang ia alami, karena dengan kemampuannya itu anak-anak lain menganggap jika Dinda gadis aneh. Dasar emang dari dulu. Malamnya Dinda merasa menyesal karena ia merasa berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Apalagi kekuatan yang ia miliki bisa mencelakai orang lain. Lalu Dinda mengaduki ibu angkatnya bernama Dona. Ibu angkatnya yang merawat Dinda di panti asuhan kasih ibu. Ibu Dona lalu berkata jika ada orang lain berkata bahwa Dinda anak aneh, itu berarti orang tersebut belum mengenal Dinda yang berhati mulia. Ketika Ibu Dona hendak merayakan hari kebersamaan mereka selama 3 tahun terakhir, Dinda nampak aneh setelah melihat makhluk serupa kuntilanak di atas plafon. Beruntung ia cepat sadar dan menguasai dirinya. Pada pukul 12 malam, Dinda diganggu suara-suara aneh yang membuat ia terbangun. Semakin takut saat melihat makhluk tertutup kain di depannya. Karena jiwanya tertekan, tiba-tiba energi aneh terkumpul di tangannya dan seketika menyerang makhluk di depannya hingga terlempar. Tak lama kemudian Ambar muncul dan hendak memberitahu dan itu hanyalah prank yang dilakukannya. Dan apa yang di depan Dinda adalah Panji, kakaknya. Namun Dinda tetap tidak bisa mengontrol kekuatannya hingga energi di tangannya terlepas dan menyerang Ambar hingga terlempar. Krishna yang datang kaget melihat kedua adiknya terluka akibat ulah Dinda. Beruntung mereka tidak terluka parah dan akan segera sembuh, dan Dinda sangat menyesal dan ketakutan dengan dirinya sendiri. Namun Ibu Dona yang sabar selalu menghibur Dinda. Ibu Dona yang sabar selalu menghibur Dinda dan berkata jika suatu saat kekuatannya pasti akan bermanfaat bagi banyak orang. Ternyata diam-diam Dinda sudah mencari sekolah yang khusus mendidik anak-anak berbakat yang seperti Dinda yang memiliki kemampuan supranatural. Lalu HP Ibu Dona berbunyi yang ternyata telepon dari sekolah Mata Hati. Ibu Dona kaget padahal Dinda baru rencana sekolah di sana. Suara telepon berkata itulah kelebihan sekolah Mata Hati, bisa menerawang dan membaca pikiran orang lain dari jarak jauh. Setelah perjalanan jauh melewati hutan, Dinda akhirnya tiba di sekolah Mata Hati yang disambut karyawan bernama Stephanie. Di sana di hadapan Dinda, guru bernama Mrs. Adela siap mendidik Dinda hingga ia bisa mengontrol kekuatannya, di mana Miss Adelia memiliki kekuatan untuk merubah pikiran orang lain. Ia bisa menguasai dan mengembangkan. Di halaman sekolah, Dinda melihat murid bernama Dennis yang bisa mengendalikan kemamang atau setan api. Dan tidak jauh dari Dinda juga ada guru supranatural bernama Mr. Bejo yang mengajar ilmu energi alam yang membuat Dinda dan ibunya kagum. Saat pengenalan lingkungan sekolah, Dinda sempat kaget saat melihat foto bergerak yang hanya bisa dilihatnya. Stephanie menjelaskan jika 2 orang di foto itu adalah Mbak Kusno, pendiri sekolahnya, bersama istrinya yaitu Yang Sukma yang masih hidup.
Dinda juga heran melihat keris yang dibalut bebatuan emas. Stephanie memberitahu jika itu adalah keris Joko Bumi, penyeimbang energi positif dan negatif. Tiba-tiba datanglah pria gagah bernama Baskoro yang menjabat sebagai kepala sekolah di Mata Hati. Ternyata telepon ke Ibu Dona beberapa hari lalu adalah dari Baskoro. Di tempat terpisah ada seorang nenek tua renta yang sudah kelaparan dan ialah Iyang Sukma. Mengalami kok. Saat itu ia membutuhkan cadangan makanan untuk menjaga kesegaran tubuhnya, dan makanan yang dimaksud adalah energi anak-anak cenayang yang ada di sekolah tersebut. Mulai janggal nih sekolah ini, ternyata apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Satu anak bisa membuat Iyang Sukma bertahan hidup selama 1 tahun, dan itulah penyebab Iyang Sukma masih terlihat sangat muda. Dan sekolah Mata Hati hanya sebagai topeng untuk mencari anak-anak yang siap dijadikan tumbalnya. Selain itu, tubuh Iyang Sukma menjadi rumah atau tempat tinggal iblis sang kuntilanak yang menyukai energi anak-anak cenayang. Dan Baskoro sebagai cucu kesayangan Iyang Sukma siap mencari anak-anak sebagai tumbalnya. Di tempat lain, Niko yang kecil ternyata cerdas sehingga ia kaget saat membaca berita hilangnya beberapa siswa di sekolah Mata Hati. Kembali ke Dinda, sebelum tidur ia berkenalan dengan siswi satu kamar dengannya bernama Mala, dan ini parasnya, di mana Mala memiliki kekuatan merasakan perasaan orang lain yang setiap ia merabanya perasaan orang yang ia sentuh justru membuat tangannya terluka. Dinda. Warna Karena usai mencelakai 2 saudaranya, lalu muncullah sahabat lain bernama Uchi, di mana Uchi memiliki bakat teleportasi atau pindah tempat dengan kecepatan kilat. Ya seperti Minato. Di tempat lain, Miko dan Krishna cemas melihat berita perihal siswa di sekolah Mata Hati yang hilang. Karena khawatir tentang Dinda, saudaranya mereka berencana untuk menjemputnya. anak di sekolah. Di sekolah Mata Hati, Dinda dilatih oleh Miss Adelia bagaimana mengendalikan pikiran dan energinya. Dan ketika Dinda praktek teori, tiba-tiba energi Dinda terasa hingga di seluruh lingkungan sekolah dan hingga menggetarkan keris cukup bumi. Hal ini membuat Iyang Sukma yakin bahwa seseorang yang ia cari selama ini sudah ada di sekolahnya, yaitu anak keturunan Mongko Jiwo, yang jika energi cenayangnya diserap bisa bikin hidup Iyang Sukma menjadi sakti dan selama 64 tahun dan awet muda. Mangut Jiwo sendiri adalah setan kuntilanak yang dulu meninggal ketika ia masih mengandung. Mengetahui siapa Dinda sebenarnya, Miss Adelia dan Master Bejo berusaha menolong Dinda dari rencana penumbalan Iyang Sukma. Sedangkan di ruang tertutup, Iyang Sukma merasa jika ada yang saatnya ditunggu telah tiba untuk menikmati energi keturunan Mangku Jiwo, yaitu Dinda. Di sini lain, Miko yang sudah tiba di sekolah, sayang sekali di halaman ia tertangkap pengawal Iyang Sukma yang bernama Bonang. Awalnya Neko dan Krishna bisa saja membohongi Bonang karena mengaku sebagai murid baru. Saya bisa hipnot. Neko juga berbohong jika ia bisa mendeteksi gerakan Krishna tanpa melihatnya, padahal hanya berbekal cermin di depannya. Namun sayang sekali mereka ketahuan berbohong. Beruntung Miss Adelia datang dan berkata jika mereka murid baru dan diajaknya mereka masuk. Awalnya Miko dan Krishna takut dengan Miss Adelia, namun mereka diyakinkan oleh Master Bejo jika Miko dan Krishna akan aman di sana. Kehadiran Krishna dan Miko bisa dirasakan oleh Dinda, sehingga Dinda menyusul ke kamar mereka. Di ruangan lain, satu anak berhasil dimakan kuntilanak yang membuat tubuh Iyang Sukma segar kembali, di mana selama ini Ratu Kuntilanak bersemayam di dalam tubuh Iyang Sukma. Di halaman sekolah, Miss Adelia mengajari Dinda tentang memanggil kuntilanak dengan memantra Lengser Wengi, dan dari semua murid hanya Dinda yang mampu melakukannya, sehingga Miss Adela meminta agar Dinda terus belajar mengendalikan energinya. Tak lama kemudian, Dennis diculik Iyang Sukma, hendak dijadikan tumbal. Sedangkan Miko dan Krishna curiga karena Dennis tiba-tiba hilang. Dengan pihak sekolah berkata jika Dennis pulang karena ibunya sakit. Dan setelah dicek, ternyata barang-barang Dennis masih ada di laci. Tak lama kemudian, Bonang datang mengambil barang-barang Dennis diam-diam.
Niko dan Krishna mengikuti Bonang hingga mereka menemukan lemari yang berisi barang-barang siswa yang diculik. Kan mereka menemukan boneka milik Citra yang ditunjukkan di awal film tadi. Aku bisa merasakan kesakitan dari orang yang punya boneka. Dari boneka tersebut, ia merasakan jika Citra dulu meninggal dimakan kuntilanak dari orang yang punya boneka ini. Sedangkan di tempat lain, Dinda diundang ke ruangan Eyang Sukma, di mana Eyang Sukma beralasan akan membaca pikiran Dinda. Namun betapa kagetnya Eyang Sukma saat tahu jika kelak Dinda akan menjadi pemilik keris Joko Bumi yang akan membunuh kuntilanak yang bersemayam di tubuhnya. Hingga akhirnya Eyang Sukma mempercepat penumbulan Dinda dan beberapa anak diculik termasuk Dinda sendiri. Sedangkan siswa lain diliburkan dengan cara berziarah ke makam Eyang Kusno. Malamnya upacara penumbulan dilakukan, di mana Eyang Sukma yang seharusnya tua renta saat tampil sangat cantik, sedangkan anak-anak cenayang tidak bisa melawan karena tali ikatan di tangannya sudah diberi mantra oleh Baskoro. Esensi jiwa anak-anak. Tiba Miss Adela yang seharusnya ikut ziarah di makam Eyang Kusno. Ternyata ia ada di sana dan menyamar, hingga berhasil menggagalkan upacara dan berhasil merubah pikiran para asisten Baskoro yang menyerang Baskoro sendiri dan anak-anak diselamatkan. Sedangkan Dennis dan dengan kekuatan teleportasinya digabung kekuatan mengendalikan setan api milik Dennis berhasil membunuh Bonang. Di sisi lain, Baskoro berhasil menghadang Master Bejo dan berduel sempat menawarkan Mr. Bejo agar ikut dengan timnya. Namun Mr. Bejo menolaknya dan memilih untuk menyelamatkan anak-anak Indigo dan Cenayang. Dalam pertarungan mereka, Mr. Bejo hampir tewas. Namun dengan sisa energinya, ia berhasil mengendalikan energi tersebut dan sukses membunuh Baskoro. Di tempat lain, batu emas yang mengunci keris Joko Bumi mulai retak, yang menandakan siap diambil yang berhak. Saat Krishna hendak mengambilnya, justru tangannya terluka, yang malah harus menyembuhkannya, sedangkan Dina berhasil mengambilnya. Ketika Miss Adela menyelamatkan Dinda dari tangan kuntilanak, tiba-tiba Miss Adela energinya diserap oleh sang kuntilanak. Namun Dinda berhasil mengusir kuntilanak dengan keris Joko Bumi di tangannya. Tiba-tiba khawatir kehilangan Dinda, kuntilanak lalu menyerang Miss Adela dan Krishna hingga hampir tewas. Lalu Dinda berkata jika dia anak aneh dan tidak takut dengan kuntilanak. Tiba-tiba energinya muncul dan dengan mantra Lengser Wengi yang ia baca memaksa Eyang Sukma lepas dari tubuh kuntilanak. Mau kehilangan momen ini, berbekal keris Joko Bumi, Dinda berhasil membangkitkan energi alam hingga pohon yang dikeluarkan Dinda dari dalam bumi berhasil menyerang kuntilanak hingga tewas. Lah, kok kuntilanak bisa tewas? Kan sudah tewas. Gimana ini filmnya konsepnya anjir? Tiba-tiba Miss Adela dan Krishna tubuhnya kembali normal. Dengan tewasnya pemilik sekolah mata hati, maka status sekolah terselamatkan dari para penumbalan iblis kuntilanak. Dan kini sekolah itu kembali normal dengan mendidik anak-anak cenayang yang berbakat dan selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.